Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaifa ahwalukum jami'an ya ayyuhat talabah في هذا اليوم وهو اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك. أرجو أحوالكم جميعا في صحة وعافية، وإن شاء الله في هذا اليوم سنستمر المبحث في المادة الوسائلية التعليمية اللغة العربية في اللقاء الثاني عشر. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai media pengajaran bahasa Arab yang pada hari ini bertemakan berbasis komputer dan internet. Jadi sebelum itu marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu supaya apa yang kita diskusikan pada pagi ini akan mendapatkan pemahaman yang bagus dan nantinya akan bermanfaat ketika menjadi guru, menjadi pengajar di tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Pada pertemuan yang ke-11 yaitu kita sudah membahas tentang media pengajaran bahasa Arab berbasis online. Nah, pada hari ini tidak jauh berbeda sebenarnya pembahasan kita pada pertemuan ke-12 ini, yaitu masih menggunakan yang namanya komputer. Tetapi pembahasan mengenai berbasis komputer hari ini itu lebih difokuskan lagi. Dan internet sama. Jadi yang namanya internet itu memerlukan yang namanya komputer. Jadi tidak mungkin internet itu tidak menggunakan yang namanya komputer. Walaupun sekarang smartphone itu pun juga sebenarnya bisa dikatakan mini komputer. Makanya smartphone, ponsel pintar. Dan mudah-mudahan kita yang menggunakannya pun bisa menggunakan smartphone itu dengan smart. Langsung saja ke slide berikutnya. Media pengajaran berbasis komputer. Jadi hari ini kita membahas dua tema besar dulu. Yang pada saat ini kita membahas tema yang pertama, yaitu media pengajaran bahasa Arab berbasis komputer. Kita sebenarnya tidak asing lagi apa yang disebut dengan yang namanya komputer. Apalagi di tingkat level mahasiswa yang selalu dituntut untuk menulis artikel, menulis makalah dengan bantuan yang namanya komputer. Tapi kita simak definisi komputer itu seperti apa. Mungkin di antara kita belum mengenal dengan baik apa yang disebut dengan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang termasuk kategori multimedia atau alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi yang namanya komputer itu, pengertian komputer secara istilah adalah itu. Jadi agak kompleks sebenarnya, tetapi sebenarnya yang kita gunakan atau yang kita ketahui komputer itu adalah bentuk yang bisa dalam bentuk CPU yang ada layarnya dan disederhanakan dan dikembangkan menjadi laptop, notebook, notepad dan seterusnya. Jadi alat elektronik yang termasuk kategori multimedia. Nah, pada zaman sekarang
komputer dengan berbagai macam jenisnya. Jenisnya tadi ada yang berbentuk CPU, ada yang berbentuk notebook, ada yang berbentuk laptop, dan seterusnya. Tidak menjadi barang asing dan mewah lagi. Karena dulu satu unit komputer atau bahkan laptop waktu dulu ya sekitar tahun 1900 sampai 2000-an itu kalau orang itu memiliki komputer atau laptop itu sudah bisa dikatakan orang itu kaya. Tapi berbeda dengan sekarang. Jadi komputer sebenarnya tidak lagi menjadi barang mewah, barang asing. Bahkan di sekolah dasar pun sekarang ada yang menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Ya tergantung kemampuan sekolahnya tersebut lah. Kalau misalkan sekolahnya bisa menyediakan komputer dengan ya minimal 20 komputer itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis komputer sebenarnya adalah merupakan program pembelajaran dengan menggunakan software komputer berupa program komputer yang berisi tentang materi pembelajaran. Jadi sebenarnya komputer itu tidak hanya bisa digunakan sebagai pengolahan data, tetapi juga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Sistem komputer sebenarnya dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada para siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. Inilah yang disebut pembelajaran berbasis komputer. Jadi nantinya kita akan bahas sebenarnya media pengajaran berbasis komputer itu seperti apa. Nah, kenapa media pengajaran berbasis komputer ini sangat perlu digunakan ketika dalam pembelajaran? Pembelajaran dengan komputer akan memberikan motivasi yang lebih tinggi karena komputer selalu dikaitkan dengan kesenangan, permainan, dan kreativitas. Pembelajaran dengan komputer biasanya akan memberikan kesempatan pada pembelajar atau siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran yang otentik atau asli dan dapat berinteraksi secara lebih luas. Pembelajaran pun menjadi lebih bersifat pribadi yang akan memenuhi strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, jadi itulah kenapa media pengajaran bahasa Arab berbasis komputer itu perlu digunakan. Tetapi tidak semua sekolah tentunya belum bisa menyediakan media berbasis komputer. Kita selanjutnya, dengan memanfaatkan program yang terdapat pada komputer, maka kita bisa menggunakan komputer sebagai media dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, dalam studi ini media berbasis komputer itu bisa digunakan yang pertama menggunakan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word itu bisa digunakan sebagai media pengajaran bahasa Arab. Tetapi menurut hemat Ana pribadi, Microsoft Word itu tidak bisa digunakan sebagai media pengajaran materi atau maharah istimewa karena dia tidak mampu mengeluarkan. Yang kedua, ini lebih kompleks atau lebih fiturnya itu lebih banyak ketimbang Microsoft Word, yaitu adalah Microsoft PowerPoint atau biasanya kita sebut PPT. Jadi untuk Microsoft PowerPoint ini lebih kompleks dan lebih bagus dan lebih kreatif atau lebih inovatif dibandingkan dengan Microsoft Word.
Nah, jadi sekarang kita akan bahas satu-satu apa yang disebut dengan Microsoft Word, apa yang disebut dengan Microsoft PowerPoint pada slide berikutnya. Jadi sebelum kita membahas tentang penggunaan Microsoft Word dalam media pengajaran bahasa Arab, alangkah lebih baiknya kita mengetahui perjalanan Microsoft Word masa ke masa. Jadi Microsoft Word ini sebenarnya adalah aplikasi yang ada di komputer yang ditanamkan di Microsoft Windows yang itu Office. Nah, jadi Office itu karena dia tujuan utamanya adalah untuk perkantoran. Untuk perkantoran itu biasanya digunakan pelaporan, mengetik surat dan lain sebagainya. Nah, jadi awal muasalnya adalah di 2003. Walaupun sebelum di 2003 itu ada juga Microsoft-nya, tetapi di sini tidak dipaparkan. Nah, kalau Ana ini pernah merasakan 2003. Jadi 2003 ini fitur-fiturnya sangat terbatas dibandingkan fitur Microsoft Word yang sekarang. Nah, setelah 2003 di-upgrade lagi menjadi Microsoft Word 2007. Nah, setelahnya 2010, habis itu 2013 dan sampai sekarang 2018. Bahkan 2016 pun ada. Nah, untuk kelebihan dari 2013 dan 2015 menurut Ana adalah ketika di 2013 dan 2018 yang pertama itu di 2010 ketikan kita yang sudah kita ketik itu bisa diubah menjadi macam-macam. Kalau yang di 2003 Microsoft Word-nya ketikan kita itu cuma hanya bersifat berbentuk formatnya doc atau RTF, rich text apa itu RTF. Jadi untuk di 2010 dan seterusnya itu ketikan kita itu bisa di save as menjadi bisa PDF, bisa untuk digunakan untuk di internet dan sebagainya. Jadi ada save as. Jadi ada penggunaan save as. Save as itu digunakan untuk menyimpan ketikan yang kita ketik. Sudah kita ketik apakah dalam bentuk Microsoft Word Doc ataupun dalam bentuk yang lain-lainnya. Nah itu. Jadi perjalanan Microsoft Word masa ke masa itu sangat panjang sebenarnya. Tetapi mungkin di antara kalian hanya menggunakan Microsoft Word itu dari Microsoft Word 2010 sampai sekarang. Karena di 2003 mungkin belum ada yang pernah menggunakan Microsoft 2003. Nah, itu sekilas tentang perjalanan Microsoft Word dari masa ke masa. Nah, ini contoh penggunaan Microsoft Word. Jadi sebenarnya penggunaan Microsoft Word menurut hemat Ana pribadi itu bisa hanya digunakan di Maharatul Qiraah dan Maharatul Kitabah. Contohnya seperti ini kan, uhibbul lughatal arabiyyah. Aku menyukai bahasa Arab. Jadi untuk Microsoft Word digunakan dalam materi qiraah itu bisa ditampilkan di dalam layarnya. Yang ini disebut layar, yang putih itu disebut layar. Nah, untuk penggunaan Microsoft Word dalam bentuk Maharatul Qiraah, silakan saja para guru, para pendidik menampilkan bacaan-bacaan tergantung level siswanya. Kalau level siswanya masih MI itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang. Kalau kuliah tidak apa-apa yang panjang dan seterusnya. Ya, jadi tidak lagi menggunakan papan tulis sebagai media pengajarannya, tetapi langsung menggunakan media komputer. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan media pengajaran berbasis Microsoft Word.
Jadi nantinya contoh ini bisa dimodifikasi oleh mahasiswa, oleh mahasiswi sesuai dengan materi ajar yang ada di buku atau yang akan diajarkan kepada siswanya. Nah, ini contoh penggunaan, ini penggunaan Microsoft PPT ini. Nah, seterusnya yang kedua, kalau yang pertama tadi menggunakan Microsoft Word dan yang kedua ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi sesuai dengan namanya, PowerPoint kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tenaga titik. Power itu tenaga, point itu titik. Maksudnya, yang ditampilkan dalam program tersebut adalah hanya berupa poin-poin atau garis besar dari sesuatu yang disampaikan. Jadi tidak perlu ketika menggunakan Microsoft PowerPoint satu layar penuh itu hanya menggunakan redaksi. Itu salah. Jadi sebenarnya dan tepatnya penggunaan Microsoft PowerPoint itu adalah garis besarnya saja atau per poin-poin yang nantinya akan dijabarkan atau disampaikan penjelasannya oleh yang mempresentasikan makalahnya atau mempresentasikan laporannya dan seterusnya. Jadi perbedaan antara Microsoft Word dengan Microsoft PowerPoint, kalau dalam Microsoft Word itu boleh redaksi yang ada di layarnya itu banyak boleh. Tetapi kalau di Microsoft PowerPoint itu sebenarnya dan dianjurkan itu tidak boleh banyak. Itu jadi perbedaan antara Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word. Nah, kelebihan Microsoft PowerPoint sebenarnya kita dapat mengembangkan materi pembelajaran bahasa Arab dari segi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dengan tampilan yang menarik. Kenapa tampilan yang menarik? Karena di dalam Microsoft PowerPoint itu ada fitur-fitur yang dapat menambahkan baik itu audio, baik itu visual maupun audio visual. Jadi nantinya Ana akan mencontohkan sedikit untuk mengenal supaya Microsoft PowerPoint itu dapat dijadikan sebagai media pengajaran yang menarik. Sehingga pembelajaran tidak akan terkesan membosankan. Nah itu. Nah seterusnya menggunakan PowerPoint dalam keterampilan membaca itu sebenarnya dapat fasilitas menampilkan teks dalam program aplikasi ini memungkinkan pembuatan materi pada pembelajaran keterampilan membaca dengan mudah. Ya cukup ditampilkan di layarnya dengan ketentuan yang baik dan dengan proporsional yang sesuai itu bisa. Jadi pembuatan program ini bisa memasukkan teks dalam slide pertama, kemudian memasukkan latihan dalam slide kedua, dan umpan balik latihan dalam slide berikutnya. Jadi bisa PowerPoint digunakan dalam keterampilan membaca atau maharatul qiraah. Nah, terusnya keterampilan mendengarkan. Istima'. Dengan adanya fasilitas memasukkan suara dan video, maka pembelajaran keterampilan mendengarkan mempunyai lebih banyak pilihan variasi. Jadi tergantung adanya file suara yang ingin dimasukkan. Kalau file suaranya variatif, itu lebih banyak kesempatan untuk dimasukkan ke dalam file PPT yang akan diajarkan. Dan videonya pun sama seperti itu. Program bisa membuat bahan pembelajaran dengan video ataupun dengan audio. Seperti halnya pada membaca materi pembelajaran, latihan-latihan, dan umpan balik dapat diberikan di slide berbeda. Kita habiskan dulu sampai keterampilan yang selanjutnya, baru kita nantinya akan mencontohkan penggunaan PowerPoint sebagai media pengajaran bahasa Arab. Jadi yang terakhir keterampilan menulis dan berbicara.
Keterbatasan program aplikasi ini adalah pada umpan balik yang berupa tulisan. Karena jadi tulisan ya tidak hanya bersifat tulisan, walaupun ada juga yang bersifat audio dan video. Program ini tidak mempunyai fasilitas yang memungkinkan siswa memberikan umpan balik dalam bentuk tulisan atau suara. Namun demikian, keterbatasan program dalam menyediakan fasilitas untuk umpan balik suara ini bisa diatasi dengan strategi pembelajaran gabungan, yaitu menggabungkan pembelajaran mandiri dan berpasangan. Jadi, sekarang kita akan melihat penggunaan PPT. Nah, jadi penggunaan PPT ini sebenarnya kalau di Microsoft PowerPoint atau Windows Office-nya itu sudah diinstal sebenarnya. Jadi kalau yang pertama kita klik new. Nah, setelah itu silahkan melihat atau menentukan yang mana template yang akan digunakan. Coba kita menggunakan yang ini, Celestial. Jadi silakan, ini juga beberapa macam warna, terserah kita mau yang ungu maupun yang hijau, terserah. Nah, kita klik yang ini, create. Nah, ini bisa. Nah, yang Anda maksudkan tadi memasukkan suara itu silahkan di sini, insert. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan fiturnya ini ada di paling atas. Ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, add-ins, dan seterusnya. Itu merupakan sebagian kecil dari fitur-fitur yang ada di dalam PowerPoint. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Jadi, karena kita tadi ada membahas tentang memasukkan audio dan video, ini jadi insert. Nah, insert ini bisa kita masukkan bisa masukkannya foto album, ada gambar secara online, screenshot dan lain sebagainya. Nah, ini audio dan juga video. Jadi kita tes dulu apakah bisa memasukkan audio. Nah, pilih audio on my PC. Jadi kalau misalkan ada filenya yang bersifat audio itu bisa. Coba kita masukkan contohnya, misalkan yang punya Ana di sini. Ini. Coba kita lihat. Ini Ana mempunyai beberapa file yang berbentuk MP3. Coba kita masukkan. Nah, ini akan berbentuk seperti ini nantinya. Coba kita pinggirkan ya. Ini nantinya akan bisa berbentuk seperti ini. Kita tinggal memasukkan atau mengklik yang ini. Coba kita dengarkan. Nah, itu ada beberapa kata. Ini adanya percakapan, ta'aruf. Nah, sebenarnya audio ini bisa kita edit sebenarnya dengan memilih dengan trim. Nah, ini trim. Jadi ada durasi audionya yang tidak perlu kita masukkan di sebuah layar PPT. Jadi itu bisa diedit, dikurangi, bisa. Seperti ini. Ini kalau kita mau seperti itu, silakan klik trim audio. Trim itu kan artinya memotong. Nah, ini silakan. Coba kita tes yang mana yang mau dipotong misalkan. Nah, misalkan kita hanya tentang masmuk
ismi titik-titik. Hanya misalkan menggunakan potongan dari audio itu saja. Itu bisa dipotong dengan bantuan trim. Misalnya seperti ini. Karena ini hampir tengah-tengah, ini kan ada yang berwarna hijau dan ada yang juga berwarna merah. Jadi yang berwarna hijau ini adalah awalnya, karena awalnya itu kita gunakan, jadi tetap di situ. Dan yang kita ingin potong atau audio yang hanya kita inginkan di detik 10.609. Jadi yang berwarna merah itu geser ke sebelah kiri. Nah, geser sebelah kiri sampai menit ke 10. Nah, habis itu oke. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau yang pertama tadi sampai habis, percakapannya sampai habis, kalau sekarang hanya sampai Ismi Khalil. Nah, itu salah satu cara menggunakan media atau fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Dan ada juga fitur-fitur yang lain yang bisa mengoptimalisasikan fitur yang ada di PPT. Bahkan di PowerPoint ini pun juga bisa dijadikan sebagai merekam layar. Jadi itu ada sebenarnya. Jadi tugas kalian itu mengeksplor apa saja fitur-fitur yang ada di PowerPoint ini. Jadi baik itu dari animasinya, dari transitionnya, desainnya, dan seterusnya. Jadi desainnya ini banyak. Apalagi di komputer tersebut dihubungkan dengan yang namanya internet. Jadi bisa mengambil template-template yang menarik di internet. Nah, itu menggunakan keterampilan menulis dan berbicara. Nah, penggunaan program Microsoft PowerPoint ini sebenarnya ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar, foto, dan video. Jadi huruf itu bisa digonta-ganti warnanya. Entah itu warnanya, entah itu fontnya, atau entah itu ukuran hurufnya dan lain sebagainya. Dan bisa dalam bentuk animasi, baik itu animasinya berputar-putar, habis itu muncul dari sebelah kanan layar dan lain sebagainya. Itu dengan bantuan desain atau dengan bantuan transmisi atau perpindahan. Yang kedua, kelebihan Microsoft PowerPoint ini lebih merangsang peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Karena dia bersifat interaktif dan menarik, itu akan lebih jauh merangsang peserta didik untuk lebih banyak belajar lagi. Yang ketiga, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Jadi karena pesannya tidak berbentuk huruf atau narasi yang panjang, hanya diwakilkan oleh gambar yang cukup dengan satu gambar, itu akan mewakili dari ribuan narasi yang sudah ada. Hanya diwakili oleh satu gambar. Itu bisa. Karena itu adalah informasi disampaikan secara visual, bukan secara oral atau secara tulisan.
Yang keempat, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai berulang-ulang kali. Ya, contohnya slide yang kalian lihat ini pun nantinya bisa dipakai berkali-kali atau bahkan digandakan, atau bisa dikurangi atau ditambahkan sesuai keperluan masing-masing yang menggunakan file PPT ini. Apakah itu nantinya ditambahkan dengan gambar-gambar yang menarik, ataukah dengan suara-suara yang menarik dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, dapat disimpan dalam bentuk data optik, piringan cakram, CD, DVD maupun flash disk, sehingga praktis dibawa kemana-mana. Jadi file ini bisa disimpan di mana-mana, entah itu di flash disk, entah itu di cloud misalkan, ataukah dimasukkan ke dalam smartphone dan lain sebagainya. Jadi sifatnya lebih fleksibel dan bisa di-portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, pembahasan kita yang kedua, media pengajaran bahasa Arab berbasis internet, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan materi kita yang minggu dulu atau Kamis dulu. Tapi sedikit mengulangi dan sedikit menambahkan apa yang belum ada di pertemuan 11 kemarin seperti ini. Nah, fungsi internet berkirim surat biasanya menggunakan email, electronic mail. Yang umumnya digunakan adalah Yahoo Mail, Google Mail. Namun sekarang sudah banyak penyedia jasa email gratis yang semakin memanjakan para usernya dalam berkomunikasi via email. Jadi email ini artinya adalah surat elektronik, yang surat tidak memerlukan kertas. Walaupun dalam dalam penggunaannya harus menggunakan komputer atau smartphone. Tapi untuk sekarang trennya itu lebih banyak menggunakan email yang dari Google. Karena email dari Google itu menyediakan data storage atau penyimpanan sebesar 15 GB. Itu lumayan. Bahkan lebih sebenarnya, apalagi untuk mahasiswa. 15 GB itu bisa digunakan untuk menyimpan email-email yang ada maupun yang akan dimasukkan ke dalam email-email yang lain. Bahkan ada saran bahwasanya ijazah itu kan naudzubillah, kita tidak tahu yang namanya musibah, entah itu pencurian, apakah itu kebakaran dan lain sebagainya. Otomatis kalau tertimpa musibah seperti itu, ijazah yang berupa kertas itu kalau tidak di scan terlebih dahulu, itu nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari kalau misalkan kita menggunakan dan memerlukannya. Tapi ada yang menyarankan bahwasanya ijazah atau surat-surat penting kita itu dikirimkan ke email bayangan kita. Jadi ini memerlukan dua akun email. Yang akun pertama itu yang mengirimkannya. Tetapi yang kedua, akun kita yang pertama itu adalah yang menyimpannya. Jadi ketika kita perlu mendadak, itu nantinya kita bisa mencari di email. Jadi itu untuk mengantisipasi hilangnya surat-surat penting yang berharga. Seperti ijazah, seperti akta lahir, akta apa lagi dan lain sebagainya. Nah, yang fungsi internet yang selainnya adalah bertukar data. Di antaranya bisa menggunakan FTP, File Transfer Protocol, website maupun koneksi peer-to-peer. Jadi media pengajaran bahasa Arab berbasis internet itu yang seperti website Ana untuk menginformasikan kepada seluruh mahasiswa yang mata kuliahnya Ana pegang. Itu sudah ada di satu link. Dia itu hasanbanjari.com.
Dan karena sifatnya panjang, jadi ana sorter dengan bantuan aplikasi website bit.ly, maaf. Jadi terserah, itu bisa di link itu bisa dimodifikasi sesuai dengan keperluan kita. Nah, yang fungsi internet selanjutnya adalah remote login. Dengan memanfaatkan remote login, maka komputer yang berada di seberang dunia sekalipun dapat dikontrol dengan mudah. Ini bisa dengan bantuan ada aplikasi, tapi anu lupa. Jadi asal ada bantuan internet, komputer kita itu seperti jalan sendiri, tetapi dijalankan dari seberang sana, itu bisa. Biasanya itu digunakan untuk memudahkan ada sesuatu yang kita tidak paham. Ana lupa itu apa nama aplikasinya, tapi Ana pernah menggunakannya seperti itu. Yang seterusnya, berkomunikasi. Internet juga bisa difungsikan sebagai komunikasi, baik berbasis teks, IRC, grafis, Yahoo Messenger, Windows Live Messenger, Google Talk, berkomunikasi dengan suara, Skype, bahkan sekarang komunikasi berbasis grafis, YM, Gtalk, juga sudah melengkapi fasilitas dalam bentuk suara bahkan video yang bisa dikatakan seperti Google Cloud Meeting, Google Meet Meeting misalkan. Nah, yang terakhir, menyebarkan dan memperoleh informasi. Hal ini dapat dijumpai dalam bentuk website. Itu fungsi internet yang boleh jadi pada pertemuan sebelumnya itu belum dijelaskan dengan jelas. Nah, macam-macam media pembelajaran bahasa Arab di internet. Jadi terbagi 3. Jadi media audio di internet, media visual di internet, dan media audio visual di internet. Media audio di internet itu bisa menggunakan radio online. Jadi radio pun juga sekarang lebih lebih menggunakan teknologi dalam siarannya. Jadi di Arab sana ada radio yang menyiarkan siaran radionya menggunakan internet. Itu bisa langsung real time, apa yang didengar di sana di Indonesia dengar. Walaupun beda waktu kurang lebih 6 jam. Jadi yang kedua, musik. Jadi media audio di internet itu bisa dalam bentuk musik. Jadi misalkan ada musik, baik itu musik yang berbentuk kasidah, madah lin nabi dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas. Yang kedua, book audio online. Nah, media visual di internet, gambar Arab online, buku dalam dunia online. Buku tersebut tidak dalam bentuk kertas tetapi dalam bentuk digital dan dikenal dengan e-book, electronic book. Ini sudah Anda jelaskan seperti di Al-Mustafa, maktabah-al-mustafa.net. Dan media audio visual, film dan video ini bisa digunakan dalam bentuk YouTube. Jadi sekarang YouTube itu kita bisa menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran, sebagai user aktif dan juga user non aktif, yaitu pasif. Jadi hanya mengambil video yang ada di YouTube itu bisa. Atau game bahasa Arab. Terusnya televisi online berbahasa Arab, situs www.insat.com atau Listen Arabic /TV. Nah, itu sebenarnya macam-macam media pembelajaran bahasa Arab yang berbasis di internet. Nah, ini slide terakhir. Mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini dan singkat ini akan memberikan pemahaman bahwasanya media dalam pengajaran berbahasa Arab itu sangatlah banyak. Jadi media apapun yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab itu gunakan.
Salah satunya adalah media berbasis komputer dan juga media berbasis internet. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran katsiran ala ihtimam. Hayya bina nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah wa kifaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.